Nah, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya nih dengan Pak Alex, Pak Sridhar, dan Pak Budi. Nah, gentlemen, over to you. Oke, terima kasih banyak Pak Robi. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alexander dari Coinstar. Saya selaku GCP Solutions Consultant. Mungkin sebelum kita masuk ke session kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu konteks dari apa yang akan menjadi topik diskusi kita di hari ini. Oke. Oke, mungkin bisa tolong dibantu. Iya. Nah, jadi topik kita hari ini adalah moving to the cloud, leveraging the business, di mana ini menurut saya adalah topik yang sangat penting untuk kita bahas dan menjadi gong dari acara kita semua di hari ini, di mana untuk berpindah ke cloud, kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama-tama adalah kita harus tahu kenapa kita harus pindah ke cloud. Nah, mungkin bisa dibantu, next. Nah, pertanyaannya, untuk kenapa sih kita harus pindah ke cloud? Nah, untuk pindah ke cloud, kita harus tahu pertama-tama dari sisi cost-nya terlebih dahulu. Cloud itu lebih cost efficient, di mana kita dapat menggunakan server-server atau resources yang kita butuhkan, itu sesuai kebutuhan dengan menggunakan metode pay as you go. Nah, ini tentu saja berbeda dengan di on-premise, yang kita harus banyak menggunakan server-server yang harus kita pikirkan dulu kapasitasnya untuk jangka waktu yang di masa yang akan datang. Lalu poin keduanya yaitu dari sisi scalability, di mana kalau kita menggunakan on-prem tadi kita harus planning dulu untuk 5 atau 10 tahun ke depan, dan untuk menggunakan di cloud kita bisa sesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan di saat ini dan dapat kita naikkan atau kita turunkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Poin berikutnya adalah dari sisi performance, di mana dengan kita menggunakan layanan cloud terpercaya seperti Google Cloud Platform, kita tidak perlu lagi memikirkan server-server fisik. Jadi kita tidak perlu lagi mempertimbangkan kita harus datang ke kantor, kita harus setting, kita harus config, kita harus patching, dan lain-lain. Itu semua sudah dikelola oleh cloud provider-nya. Nah, yang terakhir, poin yang paling penting menurut saya dari sisi kenapa kita harus pindah ke cloud, yaitu dari sisi fleksibilitas. Di mana seperti kita tahu, cloud itu dibuat untuk dimanapun dan digunakan oleh siapapun, kita bisa menggunakan cloud ini tanpa perlu datang ke kantor. Di mana kita harus mengakses aplikasi-aplikasi perusahaan, dan kita harus mengakses semua data-data kita di perusahaan, kita bisa akses itu dari manapun juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan dan bagaimana caranya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan para panelis di sesi diskusi kita hari ini. Di mana pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Budi Teja Prawira dari MAP Moga Perkasa. Halo, selamat siang Pak Budi. Juga ditemani oleh Pak Sridhar Kotandapani dari FFI Indonesia. Selamat siang Pak Sridhar. Siang Pak. Iya, dan terakhir yang tidak kalah penting juga, saya juga didampingi oleh Pak Beni Sumadi dari Google Cloud Indonesia.
Halo Pak Budi, Pak Beni. Sorry Pak. Selamat siang Pak Alex, selamat Selamat siang siang semua Pak. rekan-rekan. Iya, nah kita akan masuk langsung aja nih Pak ke discussion kita di hari ini Pak. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Budi dan juga Pak Sridhar. Untuk sebelumnya Pak, apakah ada pertimbangan khusus Pak sebelum MAP Boga Adi Perkasa dan KFC migrasi ke cloud Pak? Apakah ada requirement tertentu sehingga Bapak memutuskan untuk memilih Google Cloud sebagai layanan cloud yang digunakan saat ini Pak? Mungkin saya bisa lempar ke Pak Budi terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Pak Budi masih di mute Pak. Oke, sorry. Saya kira balik lagi Silakan. kepada bisnis visi ke depan dari bisnis itu sendiri ya. Inti itu starting point-nya. Jadi sebelum corona memang kita sudah mempunyai blueprint dalam jangka 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, makanya sebenarnya ada opportunity ketika corona itu datang. Ada plus, ada minus lah seperti itu. Dan untuk migrasi ke cloud ini bukan hanya sekedar teknis atau sekedar cost efisiensi, tetapi ada nilai tambah yang lebih jauh lagi kepada customer experience ke sana sesuai dengan blueprint kami seperti itu. Nah, ini menjadi hal kenapa kami harus migrasi ke cloud. Karena bisnis bergerak dengan cepat dan kemudian di pasar banyak sekali pilihan-pilihan kayak gitu kan. Kemana kita akan going? Karena kompetitor kalian juga, Google juga cukup banyak seperti itu. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan ini dengan boleh katakan terintegrasi functionality dari kesiapan dari Google, saya kira kami akhirnya memutuskan mau tidak mau kami harus jatuh cinta kepada Google seperti itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, faktor non teknis yang kami pertimbangkan di sana. Pertama, kami lihat dari tim Google bukan hanya menjual, tetapi mereka come up dengan solutions. Jadi mereka sebagai partner kami gitu, bukan sebagai solution manager. Nah, ini yang kami cari. Kami cari partner, bukan cari vendors. Nah, ketemulah jatuh cinta kedua gitu kan. Nah, yang ketiga adalah eksekusinya nih. Eksekusinya siapa nih? Google juga harus mencari partner yang benar-benar tepat. Akhirnya ketemu nih Poinstar. Jatuh cinta yang ketiga. Nah, ketika ini berkolaborasi, akhirnya make it happen lah apa yang kami impi-impikan dan yang kami visikan di dalam satu bisnis, ini yang menjadi satu kenyataan. Nah, ini yang memberikan implikasi terbesar terhadap bisnis kami. Itu poin secara garis besar sih dari kami. Thank you. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Budi atas jawabannya. Mungkin berikutnya saya serahkan ke Pak Sridhar untuk pertanyaan yang sama, Pak Sridhar. Apakah ada pertimbangan khusus Pak untuk KFC Pak untuk migrasi ke cloud dan apakah ada requirement tertentu Pak untuk memilih cloud? Ya, silakan Pak. Ya, apakah itu bisa dengar suaranya saya? Bisa Pak, sudah bisa terdengar Pak. Oke. Pertama-tama saya terima kasih untuk Poinstar beri opportunity ini untuk forum summit itu, annual summit-nya. Oke, mengenai KFC, itu kan our business itu jual ayam, bukan pusing yang untuk lain lagi, ya, straightforward. So jangan ke ini, setiap hari berapa ayam jual, udah itu aja dulu. Tapi yang lain kan, yang untuk jalan operasi ini, kita kan benar-benar butuh banyak infrastruktur macam-macam. Karena sampai sekarang kita sudah punya 750 store di seluruh Indonesia. So, jadi setiap 750 store kita sudah punya setupnya sendiri-sendiri, decentralized sendiri-sendiri. Dan butuh juga server yang besar-besar dan aplikasi digital, inovasi macam-macam kita perlu banyakkan pikirkan di situ. So, jadi sudah hampir 5-6 tahun lalu kita sudah mulai digitalisasi untuk inovasi untuk bagaimana di next 15 years. Bagaimana kita progress di situ. How we can sustain in the business, the competitive. Dengan inovatifnya, dengan cutting the edge of technology, macam-macam kita pikir-pikir di situ. Jadi awal pertama kita dapatkan itu data security. Data security itu paling yang penting. Kalau personal kita kan
punya mobile phone, kita semuanya maunya di Google Storage atau iPhone atau apapun kita mau save. Itu pakaikan Facebook, Instagram, apapun social media, ya perlu semuanya cloud. Dan our photo, music, macam-macam mau cloud. Tapi waktu di bisnis, kita pikir banyak, apakah perlu? Ini cloud-nya kenapa? Ini ada security-nya, ada bagaimana kita kan ada company policy, macam-macam kita pikir. Tapi saya hari ini mau bicaranya yang benar-benar case yang terjadi di perusahaan saya. Itu terjadi dan kenapa saya correlate-nya di situ. Datanya kenapa itu ini terjadi? Apa kalau action plan-nya apa seperti itu? 1-2 kali datanya ada yang berapa masalah. Servernya masalah, datanya hilang. Dan virus problem ada berapa 2 kali saya tahu ini datanya ada hilang. So kita kan perlu recover itu backup data kan saya tadi bilangkan berapa million transaksi per hari di KFC Store. Kita semua maintain. Kalau terjadi problemnya apapun, bagaimana kita bisa recover? Berapa backup ini macam-macam itu uphill task. So jadi kita pikirnya itu paling penting data security. The next is the real security. Seperti itu proteksinya datanya dari the external threat-nya. Itu yang paling nomor 2 kita pikir-pikir di situ. Nomor 3 cost. Kalau karena transaksi kita kan lebih besar. Per hari kita punya 10 juta transaksi. Billingnya di seluruh Indonesia seperti itu. Akan itu punya berapa channel. So jadi setiap 10.000 transaksi billingnya jadi berapa line itemnya, menunya super besar 1, super besar 2, atau subsidi-nya atau apa. Macam-macam itemnya kan dikalikanlah 3 kali. Mungkin berapa? 30 juta transaksi per hari kita mau simpan di datanya server macam-macam kan itu benar-benar kita maunya servernya lebih bagus. Terus satu lagi kan tahu itu biasa berapa technical resources kan itu turnover-nya tinggi juga. Kalau kita maintain semuanya internal itu pasti ada teknisi hari ini besok tidak ada masuk tidak masuk ada listrik macam-macam lah. So seperti yang saya awalnya bilang kita kan mau jual ayam peacefully dan tidur peacefully itu aja. Jadi kita maunya cloud solution. So ini semua yang benar banyak kita pikir. Tapi dari dulu kita langsung pikirnya waktu itu di Indonesia tidak ada di Google-nya di sini. So jadi waktu kita udah take decision-nya in the future semuanya kita akan pakai aplikasinya cloud saja. Udah policy decision 1. So jadi tidak pusing lagi. Nomor 2 ya kan itu 100% nggak bisa. Setiap perusahaan kan itu nggak bisa 100% semuanya cloud. Ada yang berapa aplikasi kita belum siap. So jadi hybrid lah. Kita solusi juga harus ada servernya. Terus yang important datanya kita ke di cloud seperti itu. So jadi aplikasi semuanya kan kita akan pakai cloud based solution itu sudah decide. So dari situ sudah berapa tahun solusi semuanya kan sudah di cloud. Udah oke. Dan dulu websitenya kita maintain juga locally di servernya di internally. Ada crash. Websitenya ada problem. Ada berapa kali itu terjadi. Sudah 2-3 kali sudah terjadi, servisnya mati. Udah, websitenya pindah ke Google Cloud. Tapi sebelum kita decide Google Cloud, kita juga pikir-pikir banyak yang mana bagus, Google atau Amazon atau apa. Itu oke lah, teman saya yang CEO Google, Sundar Pichai, itu dari kampung saya, bahasa saya. Oke, itu salah satu reasonnya. Tapi yang mana bagusnya itu kita kan perbandingan dengan yang lain-lainnya. So awalnya untuk the biggest network, punya network sendiri yang Google. Dan akan dia punya cost juga, yang kita kan pikir juga cost. Karena operation cost-nya kita nggak mau tinggi. So jadi pikirnya di situ. Google-nya cost-wise itu lebih kecil daripada yang lain. Dan security-nya, very good, I understand. Saya tahunya hampir 500 orang dedicated security experts working for this one. Oh, so jadi kita tidak perlu pusing di situ. So I don't want to put something on the antivirus, this, that, so many things. I don't want to invest so much on that. So I leave it that concern to Google. So security, networking. So I talk to the backbone only.
bukan internet. Saya yang antara kan multi layer backup kan ada sendiri dia punya. Untuk apa yang saya perlu pusing? Itulah banyak. Yang pertama cost juga, put together, kita pikirnya Google. Then siapa yang partnernya next? Google udah decide next partnernya siapa. Saya pergi ke Google Summit sendiri 1 tahun yang berapa tahun lalu. Dan ketemu semua partnernya, bicara macam-macam solusi saya. Yang paling saya senang, saya lihat di lebih in-depth knowledge sama explanation-nya very clear, action plan-nya good. Salah satu partner itu Pindstar. Waktu itu Pindstar saya ketemu, tapi saya sudah punya 2-3 ini evaluasi, baru pilihnya Pindstar. Sudah hampir 5 tahun sampai saat ini. Our journey with Pindstar, with KFC lancar, bagus. Pindstar is everywhere. We have moved many services to Pindstar now. Sudah dulu yang macam-macam semua ke Pindstar, one umbrella. Very happy partner with Pindstar. So ini yang reasonnya yang kenapa kita pindah ke cloud, Pak. Maaf saya tidak. Luar biasa sekali Pak Sridhar. Bukan panjang ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sridhar atas jawabannya. Nah, berikutnya saya mau lempar pertanyaan ke Pak Beni nih. Halo Pak Beni. Ya, Pak Alex. Selamat siang. Halo, apa kabar Pak Beni? Selamat siang Pak. Kabar baik. Selamat siang. Pak Selamat Beni, siang juga buat Pak iya. Budi dan Pak Sridhar ya. Baik, nah Pak Beni, tadi kan kita sudah bertanya nih ke para panelis kita tentang apakah ada kebutuhan atau ada requirement tertentu dan apa pertimbangannya untuk sebelum pindah ke cloud. Nah, mungkin dari Pak Beni bisa sharing sedikit Pak, bagaimana sih Google Cloud ini bisa membantu perusahaan untuk memproses transformasi digital ini Pak? Silakan Pak Beni. Ya. Terima kasih Pak Alex. Mungkin saya berangkat dari Google-nya itu sendiri ya. Jadi kalau kita semua tahu kalau Google itu sudah banyak sekali produk dan solusi yang udah digunakan oleh lebih dari 1 billion users setiap produknya ya, seperti contohnya kayak Google Search, Google Maps, apalagi Google Play, YouTube, Gmail, Chrome, dan lain-lain ya gitu. Nah, sebetulnya dengan infrastruktur yang sama, dengan solusi yang sama, itu adalah yang Google Cloud tawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, jadi Google Cloud bisa dibilang menawarkan end-to-end platform ya, end-to-end platform, solusi yang sama yang kita gunakan juga kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Contohnya apabila misalkan ada perusahaan yang ingin melakukan modernisasi dari sisi infrastrukturnya gitu ya. Jadi kalau tadi tidak mau lagi pusing masalah saya harus nambah server apabila nanti ada penambahan aplikasi gitu kan misalnya, itu semua sudah bisa di-take care oleh Google karena kita bisa melakukan penambahan infrastruktur secara cepat ya. Jadi kita membantu perusahaan untuk bisa melakukan modernisasi dari sisi infrastruktur. Kemudian yang kedua, selain itu juga kita mengetahui bahwa data itu kan sangat penting gitu kan. Banyak sekali customer kami yang ingin melakukan insight, ingin melakukan analytics gitu kan, mendapat atau menjerit insight dari data-data yang sudah ada. Nah, itu juga bisa dibantu oleh Google dalam melakukan proses transformasi dari perusahaan tersebut. Bahkan bukan hanya insight, tapi juga kita juga bisa meleverage dari AI/ML, dari artificial intelligence dan machine learning yang sudah proven, yang sudah digunakan oleh Google juga. Ya. Kemudian juga kita juga biasa membantu customer untuk mempercepat inovasi. Contohnya dalam melakukan application development. Ya, jadi kita juga bisa bantu dari sisi itu. Selain itu, mungkin tadi yang mungkin saya singgung sedikit yang tadi Pak Budi mention gitu kan ya, bahwa sebetulnya di Google juga kita banyak sekali use case gitu kan, use case, customer reference, keberhasilan kami juga dengan customer di industri tertentu gitu kan, misalnya di retail, di healthcare, di telco, public sector dan yang lain gitu kan ya. Jadi contohnya misalkan di retail yang berhubungan dengan mungkin dengan tepatnya Pak Budi dan juga dengan Pak Sridhar, itu misalkan kita di retail ada customer data platform use case gitu. Kemudian juga ada misalnya kayak demand and forecasting use case gitu. Karena use case ini sebetulnya juga bisa di-leverage, bisa membantu dan juga bisa mempercepat proses inovasi dan juga proses implementasi gitu kan dalam melakukan transformasi digital di perusahaan-perusahaan yang ada. Selain itu juga Google juga memiliki solusi productivity dan collaboration ya yang sudah digunakan sampai lebih dari 3 billion user ya, yaitu Google Workspace ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga. Last but not least adalah dari sisi security ya. Jadi hal-hal ini sebetulnya yang bisa digunakan, bisa membantu para perusahaan untuk melakukan transformasi digitalnya sih. Seperti itu Pak Alex.
Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa menjadi faktor pembantu untuk para perusahaan sebelum berpindah ke cloud ya Pak ya, Iya, terutama untuk mentransformasikan dirinya menjadi sesuatu yang cloud ready gitu ya Pak ya. iya. Mungkin saya mau Luar nambahin biasa sedikit sekali Pak. kalau khusus untuk di Hmm? Indonesia, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sugi gitu kan ya, dan juga oleh sama Indra gitu kan. Saat ini di Google itu sudah memiliki Jakarta Cloud Region. Jadi sudah sejak tahun 2020 bulan Juni kita sudah launching untuk Google Cloud Region ya. Nah, ini tuh sangat membantu sekali untuk customer-customer kita yang sudah yang sangat highly regulated gitu ya. Jadi misalnya kayak financial services, ada berhubungan dengan payment. Seperti tadi ada Tokopedia juga kan jelaskan bahwa untuk masalah payment saya udah nggak usah pusing gitu kan, karena secara platform sudah ada sertifikasi juga kan dari sisi Google Cloud gitu, dari sisi public sector juga dan yang lain gitu. Jadi memang kita dari Google sudah juga bekerja sama dengan pihak regulator gitu kan, dengan OJK dan juga dengan lembaga regulator yang lainnya, sehingga kita bukan cuma hanya comply secara global regulation, tapi secara lokal regulation juga kita sudah comply sih. Ini tuh hal yang sangat membantu sekali untuk customer-customer kami, khususnya untuk yang highly regulated company sih. Seperti itu Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas insight-nya. Berikutnya saya mau lempar pertanyaan kembali ke Pak Budi dan Pak Sridhar. Nah, setelah MAP Bogali Perkasa dan Fast Food Indonesia mengadopsi layanan Google Cloud, dampak apa sih Pak yang dirasakan oleh perusahaan Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak kepada kami Pak. Pertama-tama mungkin saya berikan kesempatannya ke Pak Budi terlebih dahulu. Silakan Pak Budi Teja Prawira. Kalau berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh perusahaan, saya bagi 3 kategori ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti itu. Jadi kenapa kita jump in dengan Google? Kita melihat jangka panjang. Jangka pendeknya saya kira sudah dibahas oleh pihak Google dan Pak Beni dan yang lain-lain juga. Boleh katakan infrastruktur sekalian udah ada di Indonesia. Dan kita juga, kami serahkan, kami percayakan dari end to end, masalah security, fleksibilitas, platform, performance, kita serahkan ke Google. Itu yang kita rasakan yang dalam jangka pendek itu ketika kita join, kita sudah rasakan di sana benefitnya. Yang kedua adalah memang dari segi cost signifikan yang sangat memberikan nilai tambah kepada kami. Jadi tim IT kami tidak berpikir teknikal, tetapi IT kami berpikir secara bisnis jangka panjang ke sana. Jadi lebih ke arah bisnisnya yang kita pikirkan, itu jangka pendek. Nah, jangka menengah, saya kira banyak sekali platform yang kita bisa gunakan. Ibarat inilah, Google itu bisnisnya, LMGA ya. Lu mau, gua ada gitu kan ya. Nah, kembali lagi, kita mau gunakan nggak gitu kan? Fasilitas ada di sana. Tapi kalau kita nggak gunakan, percuma juga gitu. Nah, ini yang saya ketertarikan dengan Google itu banyak hal yang kita bisa gunakan. Mulai dari customer experiencing yang di depan, di toko kita, sampai dengan understanding data yang ada, yang kita punya. Nah, itu yang Google bisa berikan ke kami gitu kan. Itu yang menjadi sesuatu yang ibarat kayak gini lah, seperti cewek cantik lah kita, seperti itu. Nah, kami berkolaborasi dengan Google dan Pointstar, poin edit value-nya di sana gitu kan. Ketika kita memberikan nilai tambah ke customer, kita meng-understand juga customer kita. Siapa customer kita? Kedua, dari sisi back-end, banyak sekali transformasi digital yang kita bisa lakukan dengan Google. Baik dari Google Map. Suka nggak suka, kita sudah dependensi terhadap Google Map kayak gitu kan. Dengan Gojek dan sebagainya. Jangka panjang adalah kami akan kolaborasi dengan third party delivery dan beberapa hal. Itu yang memberikan nilai tambah ke depan. Saya kira sih ini luar biasa, Google datang ke Indonesia. Ini momentum kita untuk empowerment digital ekonomi Indonesia. Saya kira sih dengan digital ekonomi Indonesia, Google datang ke Indonesia, saya kira kita manfaatkan dengan bisnis industri kita masing-masing seperti itu. Kami di retail, kami memanfaatkan dengan fasilitas yang ada. Tentu saja harus didukung oleh Pointstar dan Google juga. Tanpa mereka juga kami bukan apa-apa gitu kan ya. Tuh, tangan kami cuma 2. Ya kita berkolaborasi dengan Google dan Pointstar. Saya kira sih itulah. Kalau kami ceritakan ya satu persatu, saya kira sih nggak akan selesai. Tetapi secara general seperti itu. Ya, thank you. Baik. Oke,
kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Budi atas informasi yang disampaikan. Lalu berikutnya dari Pak Sridhar mungkin. Oke Pak, ada yang Pak Andri juga ada yang pertanyakan apakah itu efisiennya sudah bagaimana setelah pindah ke ini, ada salah satu question saya lihat itu. Oke, nanti saya jawab itu. Terus yang objektif kenapa kita migrasi ke cloud itu ada yang beberapa point saya highlight, itu seperti security, data, dan cost, dan manpower macam-macam kan. Dan terus yang setelah kita migrasi ke Google Cloud, udah kita bisa tidur peacefully. That is more important that all IT people, itu tidak ada yang seperti burden, tidak ada. Nomor dua, setelah sudah berapa aplikasi sudah migrasi ke cloud, kita nggak pernah tambah orangnya lagi. Dulu kan waktu ekspansi di operationally, expansion mode store, kita nambah orangnya, infrastrukturnya, macam-macam kita nambah terus. Sekarang itu tidak ada seperti itu. Terus waktu pandemic, kita kan banyak kan kita cari business opportunity-nya, jadi tidak bisa dine in. Sudah PPKM itu lockdown-nya itu ada level 2, level 3 itu nggak bisa dine in, nggak ada seperti itu kan. Our business kan banyak 85% atau 90% semuanya dine in. Orangnya yang masuk ke store, yang itu yang penting our major kontribusinya. Itu waktu kita ada problem, waktu lockdown, kita kan look for alternative kan. So di situ di cloud solution dan various payment kita perlu bring cashless. Kan itu kan waktu itu nggak bisa cashless, contactless, dan digital channels ordering, macam-macam kita nambah, bisa itu ekspansi seperti flexibility. Itu ada di situ waktu dia cloud-nya ada. Kita nggak pikir banyak karena sudah pindah ke cloud, kita tidak pikir limitasinya atau apa, macam-macam tidak pikir. So the scalability-nya itu very simple seperti itu. Recently kan baru 1-2 bulan lalu ada storage kan, salah satu storage kan habis. Itu general benefitnya habis. Itu ordernya nggak masuk. Ordernya dari digital channel semuanya kan nggak masuk. Kita punya seperti chatbot, kios, seperti mobile apps, seperti yang beberapa channel like GoFood order, Grab order, Shopee order, semua kan masuk ke channel itu, semuanya integrasi, semuanya udah seamless. Itu problem. So ordernya nggak masuk. Kita ceknya itu cepat, space-nya habis. Cuman berapa cepatnya itu sudah kita problemnya sudah recover, tidak ada masalah seperti dulu business stoppage kan lama. Itu seperti itu tidak ada. Dan nomor 2, kita bisa manage still bisnisnya waktu pandemic dengan ekspansi ini, dan berapa payment gateway partner kita udah integrasi sama macam-macam, kita still bisa expand innovatively dan digitally kita sudah bisa. Dan cost yang itu salah satu komponen yang penting untuk KFC-nya itu di situ, capex-nya sudah hampir udah tidak ada lagi banyak. Kan kita semuanya kan OPEX. So OPEX juga upfront cost, dan machine server obsolete, macam-macam seperti maintenance-nya 3 tahun lalu, dan maintain resources, macam-macam sudah that headache tidak ada lagi seperti itu. Then turnover I don't add manpower anymore. That is enough my manpower because somebody else is handling my work. Udah cukup di situ. So I'm able to expand my business. I'm not able to worry much about my hardware and infrastructure resources. Tidak ada. Dan saya tidak ada nambahannya orangnya di staff teknisi, tidak ada. Dan cost juga saya OPEX sekarang. So per use, pay by use only, right? So tidak ada per titik atau per menit aja saya yang bayar. So compared to any other cost-nya udah kecil. So jadi by giving few little cost, itu I have so many benefits. I can sleep peacefully. Somebody is doing storage, application updates-nya, then much scalability-nya, flexibility, performance, security, dan tidak ada threat. Di external threat tidak ada. Untuk apa yang saya perlu pusing? Itu dulu ada sebelum migrasi ke cloud. Ini semuanya kita ada. We face all the problems. Ada hacking, macam-macam ada, selalu ada. Kita juga selalu pikir-pikir apa ya latest kita perlu masih. Apakah
di fear-nya di dalam ada terus. Apanya artinya? Apakah data kita sudah benar, sudah proteksi, sudah bagus? Apakah kita sudah cukup, semuanya sudah benar? Apakah hackingnya masih bisa atau tidak? Seperti itu banyak kan pikir. Sekarang kan tidak ada di situ yang di worries, tidak ada. Kita lebih besar, lebih fokus ke di core business kita. Dan business alignment IT dan business alignment itu lebih gampang daripada yang dulu. Karena dulu kita pikir banyakkan IT preparation, checklist, macam-macam itu ada. Berapa cost, berapa server, berapa ini, nambahan bandwidth, ini, macam-macam kita pikir-pikir banyak. Sekarang kan tidak ada, seperti just start very quick. Terus migrasi juga lebih simple. Sekarang kan kenapa kita udah migrasi banyak? Karena itu prosesnya simple itu pindah ke Google. Itu PointStar-nya itu always we go with PointStar. They help a lot. So that is they are taking away a lot of concerns and worries from us, and we jointly, we happily take this journey. Itu Pak. So that is why productivity, efficiency, cost, then management, then everything. We have overall benefits. Then kita bisa expand, further bisa kita maju. Di situ ada. Karena itu only one reason, partner dengan Google Cloud. And we have taken a stand. Di KFC, kita sudah took decision-nya, tidak perlu ganti-ganti banyak providernya, nggak perlu. Ada juga yang beberapa aplikasi waktu approach, ini aplikasinya untuk monitoring ini, itu kan ada banyak aplikasi kita evaluate. Di situ dia bawanya, oke lah, ini jangan provider ini. Oke, tapi kita udah stick with only Google Cloud. Karena apa? Google Cloud banyak customer kita sudah punya. Banyak data warnanya bayarnya online. So datanya semuanya kan ada kan pemerintahnya, ada regulasi juga ada. So kita perlu benar-benar simpan data semuanya bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Itu 2019 Google sudah pindah ke Indonesia. Sebelum aja kita udah rencananya untuk maintain ini, kita tunggu sampai Google ke sini. Setelah Google pindah ke di sini, baru kita our aktivitasnya udah speed up. Dan semuanya kita make it all online channel, digital channelnya sudah langsung ke ini. Dari dulu kita nggak pernah mau simpan di luar negeri seperti itu, tidak ada. So one policy, Google Cloud only, apapun aplikasi. Baik Pak, sangat simpel, jadi banyak sekali benefit yang dirasakan oleh perusahaan ya Pak ya. Benar. Luar biasa Pak. Baik. Kalau begitu mungkin kita mau tadi ada pertanyaan ya. Jangan bikin besar-besar bagaimana migrasi itu cost-nya tinggi, besar, sulit, jangan pikir dulu. Mulai aja aktivitasnya, simple aja, simple migrasi. Ini kan seperti real time VM migrasikan itu simple. So start aja. Nggak bisa 100% langsung, kalau kita pikir semua 100% nggak bisa maju. Start aja little aja, start aja, kita bisa tahu benefitnya apa. Baik, terima kasih Pak Sridhar. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan saja. Dulu ini ada pertanyaan tadi dari para hadirin. Jadi ada informasi yang disampaikan oleh Pak Sridhar, itu terkait efisiensi Pak, saat transformasi ke cloud, apakah signifikan? Mungkin Pak Sridhar bisa sharing Pak, apakah signifikan atau tidak Pak menurut Pak Sridhar? Ya, itu signifikan Pak. Signifikan, lebih signifikan. Itu aja kan di cost wise ada signifikan lebih besar. Dan budgetnya udah kita kecilin. Efisiensi kan seperti saya bilang kan downtime tidak ada lagi. Dulu pernah downtime. Tapi setelah ini downtime-nya tidak ada lagi. Saya tahunya yang 99 titik dan 9 lagi. Dulu saya bikin 9 titik 6 kali aja 9. Baru berapa lama lalu saya lihatnya di situ ada 99 titik 9 lagi persen uptime-nya ada. So own with the renewable energy, with the own network, with the own security. So downtime tidak ada, itu tidak ada downtime. Our business stability kan ada. So efficiency, cost, production, and the sustainability, business continuity ada significant itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sridhar. Kalau begitu saya mau ke Pak Beni lagi nih Pak untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Halo Pak Beni. Iya. Ya. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, karena kita kayaknya sesinya sangat terbatas sekali ya Pak ya, dan informasi sangat banyak sekali. Nah Pak,
Google Cloud itu ada antivirusnya nggak sih Pak ya? Mungkin bisa di-share Pak. Oke, jadi mungkin saya akan jawab dengan yang dengan seperti ini. Jadi sebetulnya Google Cloud itu memiliki pedoman bahwa security itu selalu nomor satu, gitu. Sama seperti Pak Sridhar juga gitu. Security itu pasti nomor satu, gitu. Karena kalau kita bisa lihat dengan produk-produknya Google saat ini, gitu kan ya, dengan Gmail-nya, gitu kan, dan juga dengan YouTube, dengan Google Maps dan yang lain, gitu kan ya, kita selalu menegakkan security-nya juga, gitu kan di situ. Dan kita memang telah memiliki berbagai macam layer security-nya gitu, mulai dari sisi infrastrukturnya sampai ke aplikasinya, mulai dari sisi development aplikasi sampai aplikasinya di-deploy di Google Cloud. Kemudian juga dari sisi level security juga mulai dari datanya masuk ke Google gitu kan sampai di Google-nya itu datanya di-encrypt gitu. Jadi semuanya itu memang bisa dibilang bukan hanya antivirus gitu, tapi secara security secara keseluruhan. Saya merefresh tadi yang Pak Sugianto tadi juga cerita gitu kan ya, bahwa kita memang memiliki banyak sekali level of security, tergantung kebutuhan dari customer sebetulnya level of security sampai mana gitu kan. Mungkin ditambahkan lagi dengan kita juga memiliki cloud armor gitu. Jadi bukan hanya dari standar security, tapi dengan tambahan dari security yang ada, contohnya Cloud Armor ini, itu sudah bisa dibilang Google Cloud sangat secure untuk aplikasi-aplikasi dan untuk workload yang ada di perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Nanti detailnya kalau misalnya memang ada bertanya mengenai security lagi, kita sangat open ya, Pak Alex gitu kan, dan rekan-rekan gitu kan, Pak Andri Suban ya gitu kan pertanyaannya. Kita juga bisa sangat open sekali untuk bisa discuss sebetulnya kebutuhan dari security-nya dari sisinya Pak Andri, apakah cuma dari sisi antivirus atau ada lagi lebih yang lain yang bisa kita jelaskan juga gitu Pak. Seperti itu Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas jawaban yang sangat insightful sekali Pak. Mungkin kalau saya bisa wrap up dulu Pak, saya boleh summarize dulu untuk diskusi kita hari ini. Jadi untuk sebelum berpindah ke cloud, jangan terlalu banyak pertimbangan dulu kalau kata Pak Sridhar tadi ya. Lebih baik kita mulai dari kecil, lalu kita grow di atas. Itu sangat berharga sekali Pak itu sarannya Pak. Terima kasih banyak Pak Sridhar. Terima kasih banyak juga Pak Budi dan Pak Beni atas waktu yang sudah disediakan. Semoga hari ini bermanfaat bagi teman-teman kita semua yang ada di hari ini. Baik, demikian dari saya. Pak Robi, saya kembalikan ke MC, silakan. Ya, wah, luar biasa sekali diskusi terakhir panel hari ini ya. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Pak Sridhar, Pak Beni, dan Pak Budi untuk insight-insight yang luar biasa ya. Nah, terutama untuk bagaimana sih step-step atau actual step yang langkah pertama yang harus diambil ketika kita mau bermigrasi ke cloud gitu kan.